Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tobi Lovers, kembali lagi bersama kita di acara Tabir, tayang bincang perbendaharaan episode 7. Bersama saya Fani dan rekan saya. Mario, Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu aplikasi di satuan kerja ini cukup familiar, yaitu aplikasi Sakti, di mana aplikasi ini itu digunakan oleh Satker dalam rangka pelaksanaan keuangan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Betul kan Mas Mario ya? ya benar sekali Van. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita tanya dulu nih kabarnya Mas Mario gimana nih saat ini? Waduh, ini kondisinya Tobelo ternyata masih sama nih dengan pas edisi sebelumnya, masih berabu. Masih hujan abu lah ya. Iya benar. Tapi walaupun ada hujan abu, kita tetap tidak memberhentikan semangat kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada satuan kerja. Siap. Oke, mungkin langsung saja ya kita masuk ke topik pembahasan tabir kali ini. Nah, katanya sekarang itu kalau kita login Sakti nih, ada yang bilang jadi lebih sulit gitu. Apakah itu benar Mas Mario? Nah, jadi memang sejak tahun 2025, metode login Sakti itu agak sedikit berubah ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun sebelumnya itu kita hanya perlu user dengan passwordnya saja. Kalau tahun ini tuh dia ada namanya MFA. Oh, jadi ada tambahannya berupa MFA begitu ya Mas Mario? Iya benar. Nah, tapi kan mungkin banyak dari penonton kita ini masih belum paham apa itu MFA. Nah, mungkin bisa diberikan penjelasan nih supaya penonton kita itu paham apa itu MFA. Jadi MFA itu atau multifaktor authentication, kalau Indonesia itu autentikasi multifaktor ya. Dia itu metode keamanan yang mengharuskan pengguna itu membuktikan identitasnya menggunakan 2 atau lebih faktor autentifikasi sebelum diberikan akses ke suatu sistem, akun atau aplikasi, dalam hal ini berarti Sakti. Oh, jadi begitu ya untuk alasan keamanan begitu ya. Iya. Nah, tapi kira-kira kenapa nih? Kenapa sekarang Sakti itu perlu MFA padahal sebelumnya kita cuma perlu user yaitu NIK sama password. Nah, mungkin ada alasan tertentu nih kenapa Sakti harus menggunakan MFA. Jadi memang latar belakangnya kenapa sekarang Sakti memerlukan MFA ya buat login. Karena itu dulu banyak ditemukan pengguna Sakti itu yang saling meminjam user. Padahal kan itu sebenarnya berbahaya ya. Karena Sakti itu kan berkaitan dengan proses APBN ya. Jadi kalau misalnya ada pengguna Sakti yang saling meminjam user, apalagi pejabat perbendaharaan misalnya PPK, PPSPM, bendahara atau KPA, nah itu lumayan berbahaya ya untuk dari sisi keamanan sidecar ya, keamanan sidecarnya. Jadi ya memang dengan alasan tersebut akhirnya dibuat MFA. Oh, jadi karena mungkin dulu masih sering ditemukan permasalahan terkait ini ya, banyak yang minjam user gitu kan. Jadi supaya lebih aman, lebih dapat dipertanggungjawabkan, artinya setiap user itu harus bisa MFA begitu ya mungkin. Siap. Nah, kemudian kalau di Sakti ini implementasinya seperti apa Mas Mario? Jadi Untuk nanti MFA ini. Oke. Jadi nanti kalau di Sakti itu, jadi pas teman-teman buka Sakti pertama kali itu biasanya pas awal tahun ya, pas awal tahun itu yang pertama kali diimplementasikan itu nanti ada QR code. Jadi setelah masukkan user, kemudian masukkan password, nah itu ada QR code, nanti harus di-scan di HP. Itu bisa menggunakan aplikasi autentikator misalnya Google Authenticator atau Microsoft Authenticator juga bisa. Nanti setelah di-scan itu nanti akan muncul kode unik yang bertahan setiap 30 sampai 60 detik gitu. Jadi setiap 30-60 detik itu kode uniknya itu akan berganti. Nanti setelah itu, Satker kalau mau login Sakti, selain memasukkan user NIK sama passwordnya, dia tuh harus memasukkan ini kode unik tadi yang ada di HP yang udah di-scan. Jadi dengan adanya MFA ini nggak sembarang orang bisa pakai user orang lain begitu ya, karena kita perlu memasukkan kode unik dari aplikasi autentikator itu. Nah, Ya. terkait aplikasinya ini, apakah autentikasi ini tuh bisa lebih dari satu HP Mas Mario? Nah, jadi kalau untuk ini nggak bisa ya. Jadi dia kalau sudah scan QR code di satu HP, maka nanti QR code-nya itu otomatis hilang. Jadi pas dia login lagi itu udah nggak ada QR code, langsung dia masukkan yang selain NIK sama password itu langsung kode unik, QR code-nya udah nggak ada, sehingga dia tidak bisa aktif secara bersamaan di 2 HP atau lebih. Oh, berarti cuma bisa satu HP ya lah ya. Jadi Yap. keamanannya sudah terjaga. Nah, tapi kalau misalnya nih ada kendala ditemukan, misalnya HP pengguna itu hilang nih atau rusak. Nah, itu gimana kira-kira solusinya Mas Mario?
Nah, dia itu kalau misalnya seperti itu, berarti otomatis kan dia perlu ganti MFA ya. Nah, kalau kayak gitu, dia bisa ada dua. Dia mau reset itu bisa melalui HIDJPB, itu ada WA bot-nya itu, atau MLK HIDJPB juga bisa, tapi biasanya lewat WA bot biar cepat ya. Atau bisa juga ke KPPN Mitra Kerja. Jadi KPPN Mitra Kerja nanti tinggal dikasih nick-nya, nanti dari nick tersebut itu diresetkan. Cuman memang sebagai catatan ya, jadi kalau reset MFA itu dia kalau di KPPN Mitra Kerja itu sekaligus reset password. Jadi satu paket. MFA-nya terreset, baru passwordnya juga terreset. Nanti setelah direset, itu pas dia login lagi dengan password yang baru kan, baru direset juga itu, nanti QR code-nya itu akan muncul lagi. Jadi dia tinggal scan di HP yang baru. Oh, jadi dari satkernya nih kalau misalnya ada kendala, dia bisa langsung menghubungi HIDJPB atau bisa melalui KPPN terdekat. Kemudian nih, selama ini apakah banyak pengguna yang protes terkait kebijakan MFA ini, Mas Mario? Jadi waktu pertama kali diimplementasikan ya memang ada beberapa pengguna tuh yang merasa keberatan ya. Karena ya biasalah, karena ada perubahan sistem kan, otomatis ada beberapa pengguna tuh yang merasa udah terbiasa dengan cara lama, sehingga pas dipakai cara baru tuh mereka agak kesulitan atau ada yang mengeluh juga. Tapi ya mau tidak mau harus dilakukan ya, karena ini demi kebaikan Satker juga ya, demi keamanan Satker, biar mencegah hal-hal yang berpotensi buruk ya, misalnya fraud itu kan bisa salah satunya bisa dicegah dengan adanya MFA ini ya, supaya yang mengaksesnya itu benar-benar yang bertanggung jawab. Nah, kemudian lama-kelamaan sampai sekarang itu sudah berjalan sekitar 6 bulan ya. Ya akhirnya Satker sudah terbiasa sih. Jadi ya sudah hari-hari mereka mengaksesnya itu pakai MFA, udah nggak ada lagi permasalahan. Jadi udah berjalan normal lah untuk sekarang. Jadi memang pada awalnya dengan adanya MFA ini Satker mungkin merasa keberatan karena mungkin belum terbiasa ya. Jadi tapi setelah beberapa waktu memahami bagaimana MFA ini berjalan, jadi semuanya bisa terlaksana dengan baik. Mungkin untuk tabir episode 7 cukup sampai di sini. Mungkin ada pesan-pesan dari Mas Mario kepada Satker tercinta kita. Nah, jadi buat teman-teman Satker ya, ini pesan-pesan pesan saya ya, karena ini kan kita topiknya terkait MFA, terkait keamanan akun. Jadi sekali lagi kami dari KPPN Tobelo yang mengingatkan bahwa yang mengakses akun Sakti adalah orang yang benar-benar bertanggung jawab sesuai dengan usernya ya. Jadi kalau PPK berarti PPK, kalau PPSPM, kalau bendahara berarti bendahara. Jadi sebaiknya jangan coba-coba meminjamkan atau memberikan kepada orang lain itu, baik itu kode MFA ataupun user passwordnya ya. Karena kan kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab ya, yang dianggap yang bertanggung jawab tuh yang punya user Saktinya ya, walaupun mungkin misalnya dioperasikan oleh orang lain, tapi tetap yang bertanggung jawab itu adalah nama yang memiliki user tersebut. Baik, terima kasih Mas Mario atas pesan-pesannya. Jadi diingatkan kembali ya kepada Satker, jangan pernah sekalipun meminjamkan user kepada orang yang tidak berhak untuk menggunakannya. Karena kalau secara aturan, secara tertulis yang berhak menggunakan user itu ya yang tercantum di dalam surat keputusan di penetapan user Sakti tersebut. Karena kalau digunakan oleh orang lain maka bisa terjadi kerugian ataupun bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin untuk tabir kali ini kita cukupkan sampai di sini dan kita akan berjumpa lagi di tabir episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.